kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Gereja memperingati Santo Benedictus Abbas. Benedictus Abbas itu adalah seorang rahib yang lahir di Nursia, Italia pada tahun 480 atau abad kelima. Sejak masa muda dia bercita-cita menjadi seorang rahib. Maka setelah menyelesaikan pendidikan di Roma, dia mendirikan komunitas pertama di Subiaco, kemudian di Monte Cassino. Untuk mengatur kehidupan para rahib, lalu Benedictus menulis regula atau peraturan hidup harian. Dengan aturan hidup yang dibuat oleh Benedictus, biara yang didirikannya itu berkembang dengan pesat menjadi tempat belajar untuk melayani dan merenungkan sabda, mendoakan ibadat-ibadat harian, bekerja tangan dan saling melayani dalam semangat kasih. Benedictus wafat pada 21 Maret 547. Dia dikenang sebagai bapa para rahib oleh Paus Paulus ke-6 dan diangkat sebagai pelindung Eropa. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 11 Juli 23 tahun yang lalu saya bersama teman-teman bertujuh juga memperingati 23 tahun hidup membiara. Itu berarti 23 tahun yang lalu kami mengucapkan kaul pertama sebagai anggota kongregasi CSSR. Syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya selama 23 tahun hidup sebagai seorang imam dan biarawan. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mengabdi dan melayani itu adalah dua kata kunci sekaligus dua karakteristik dasar yang mewarnai seluruh karya pewartaan Yesus sendiri. Dia menjadi seorang gembala yang mampu membaui umat yang dilayaninya. Karena itulah Paus Fransiskus mengatakan, gembala yang baik mesti berbau domba. Dia mempunyai kedalaman rasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh para murid dan orang-orang yang dengan tekun dan setia mengikuti dia. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani para saudara yang berbondong-bondong mendatanginya. Dia pergi keluar dan masuk ke desa, masuk ke kota untuk
menjumpai para saudara yang merindukan pembebasan. Entah dari bermacam-macam belenggu, bermacam-macam kuk yang melilit diri. Dia mengajar di rumah ibadah dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Tugas mengabdi dan melayani. Melayani Tuhan melalui dan dalam gerejanya. Diwariskan pertama-tama kepada para muridnya. Lalu kemudian diteruskan oleh gereja hingga saat ini. Melalui sakramen permandian saudara-saudari, sakramen baptis, semua kita, semua orang yang dibaptis dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas-tugas Kristus. Menjadi rekan kerja Kristus di tengah dunia. Itu berarti bahwa setiap anggota gereja dipanggil untuk menjadi gembala yang mengabdi dan melayani. Menghadirkan kembali wajah belas kasih Tuhan di tengah dunia. Membangun kembali harapan yang patah. Menghadirkan kerajaan Allah secara nyata dalam carut-marut dunia dewasa ini. Saudari-saudara, Santo Benediktus Abbas yang kita atau gereja peringati hari ini, melalui hidup sebagai rahib, bertapa, melayani Tuhan dengan karakteristik seorang rahib, membaca, merenungkan sabda Tuhan, berdoa, berkanjang sepanjang waktu untuk mendukung gereja dalam hal doa-doa kepada Tuhan, bekerja sama, bekerja tangan, saling mengasihi dalam hidup bersaudara di komunitas, merupakan juga cara mengabdi dan melayani Tuhan. Merupakan juga sebuah kesaksian bagaimana murid Kristus harus hidup bersama. Hidup dalam saling mengabdi, hidup dalam saling melayani. Saudari-saudara, panenan memang besar, tetapi sedikitlah pekerja yang menuainya. Itu menjadi semangat, menjadi spirit yang menggerakkan gereja, yang menggerakkan kita semua kepada sebuah keterlibatan dan perjumpaan di tengah dunia. Karena itu saudari-saudara, mari berangkat dari firman Tuhan hari ini, diinspirasi dan diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Kita mengabdi, kita melayani dengan cara kita masing-masing dalam panggilan kita yang berbeda-beda. Entah sebagai imam, biarawan, biarawati, entah sebagai awam, entah sebagai bapak dan ibu keluarga, entah sebagai guru, pegawai, dan sebagainya. Entah Anda yang bekerja di sektor swasta, entah Anda yang bekerja dalam usaha-usaha apapun bentuknya di tengah dunia. Jangan lupa mengabdi, melayani, sebagaimana Tuhan sendiri telah memberikan contoh agung untuk kita. Semoga kehadiran kita, karya pelayanan kita dimanapun senantiasa menghadirkan wajah belas kasih Tuhan di tengah dunia. Semoga kehadiran kita di mana dan dalam rupa apapun karya-karya kita menghadirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang memberikan dampak baik kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, mengabdi dan melayani. Hasilkanlah buah-buah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Atas teladan hidup-Mu, mengabdi melayani sepenuh hati. Berkat baptisan kami yang Kau panggil untuk ambil bagian, menjadi rekan kerja-Mu di tengah dunia. Pakailah kami Tuhan, sebagai sarana di tangan-Mu, untuk menyebarluaskan karya kasih dan kebaikan-Mu di dunia ini. Semoga dengan demikian, dunia ini berkembang menuju kepada kepenuhannya sebagaimana Engkau kehendaki dan nama-Mu dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.